Pernahkah kucing kesayangan Anda tiba-tiba bertingkah aneh? Lari-lari keliling rumah tanpa sebab, sembunyi di bawah sofa, atau mengeong resah di depan pintu? Lalu beberapa jam kemudian tiba-tiba datang badai petir, atau yang lebih menyeramkan, terjadi guncangan gempa bumi. Anda pasti pernah dengar cerita bahwa kucing adalah barometer hidup dan seismograf alami yang bisa meramalkan bencana alam. Tapi, sebenarnya ini apa? Mitos kuno, kebetulan belaka, atau ada dasar ilmiah yang kuat di baliknya? Hari ini, kita akan memisahkan antara legenda dan fakta dan mencari tahu, benarkah kucing bisa meramal masa depan? Saya jamin, jawabannya akan mengejutkan Anda, karena rahasianya bukan terletak pada hal magis, melainkan pada biologi menakjubkan dari makhluk ini. Siapkah Anda mengungkap rahasia yang disembunyikan oleh si bulu kesayangan Anda? Keyakinan bahwa hewan dapat merasakan datangnya bencana ini sudah setua peradaban manusia. Bahkan, pada tahun 373 sebelum Masehi, sejarawan Yunani Thucydides mencatat bahwa tikus, musang dan ular berbondong-bondong meninggalkan kota Helike beberapa hari sebelum kota itu hancur oleh gempa bumi dan tsunami dahsyat. Selama berabad-abad, para pelaut membawa kucing ke kapal mereka, tidak hanya untuk membasmi tikus, tetapi juga sebagai jimat hidup yang bisa memperingatkan mereka tentang badai yang akan datang. Kisah-kisah ini terus diwariskan turun-temurun, dihiasi dengan legenda dan detail mistis. Mereka begitu mendarah daging dalam budaya kita, sampai hari ini banyak orang yang benar-benar yakin dengan kemampuan kenabian hewan peliharaan mereka. Tapi, cerita lama adalah satu hal, dan bukti ilmiah adalah hal lain. Mari kita selami lebih dalam dan lihat apa pendapat sains modern tentang kekuatan super yang dimiliki kucing. Mari kita mulai dari topik cuaca. Mitos yang paling sering kita dengar adalah bahwa kucing mampu meramalkan hujan atau badai. Konon, jika kucing bersin, hujan akan datang. Kalau dia meringkuk seperti bola dan menyembunyikan hidungnya, itu pertanda cuaca akan menjadi dingin. Sementara jika dia terlihat sedang membersihkan telinganya dengan sungguh-sungguh, bersiaplah menghadapi curah hujan. Sepintas, semua ini terlihat seperti takhayul biasa, yang sama sekali tidak memiliki dasar ilmiah. Namun, jika kita telusuri lebih jauh, kita akan menemukan bahwa perilaku ini memiliki penjelasan yang sangat logis, yang berhubungan dengan ilmu fisika, bukan hal-hal mistis. Kucing adalah makhluk yang sangat sensitif. Organisme mereka mampu merasakan perubahan terkecil di lingkungan sekitar, perubahan yang sama sekali tidak dapat kita deteksi. Jadi, perilaku mereka bukan meramalkan masa depan, melainkan reaksi terhadap apa yang sedang terjadi saat ini juga, hanya saja pada level yang berada di luar kemampuan persepsi kita. Mari kita bahas satu persatu, fenomena fisik apa saja yang sebenarnya mereka rasakan sebelum terjadi perubahan cuaca. Salah satu faktor cuaca yang paling penting adalah tekanan atmosfer. Biasanya, tekanan ini akan turun drastis sebelum badai petir atau angin topan datang. Kita sebagai manusia hampir tidak merasakannya, kecuali mereka yang sangat sensitif terhadap cuaca, mungkin hanya mengeluh sakit kepala. Namun, bagi seekor kucing, perubahan ini sangat terasa. Rahasianya terletak pada struktur telinga bagian dalamnya. Organ ini pada kucing jauh lebih sensitif daripada milik manusia dan bertanggung jawab tidak hanya untuk pendengaran, tetapi juga untuk keseimbangan. Penurunan tekanan yang tiba-tiba ini menyebabkan rasa tidak nyaman secara fisik di area tersebut, mirip dengan sensasi yang kita rasakan saat pesawat lepas landas atau mendarat. Kucing akan mulai merasa tidak nyaman dan bisa menjadi gelisah. Beberapa kucing mulai menjilati kaki dan menggaruk telinga secara aktif, berusaha secara naluriah untuk menyeimbangkan tekanan dan menghilangkan sensasi yang tidak menyenangkan itu. Jadi, ketika Anda melihat kucing Anda sedang asik membersihkan diri sebelum hujan turun, sebenarnya mereka hanya berusaha mengatasi ketidaknyamanan yang mereka rasakan pada telinga. Ada satu lagi aspek menarik, listrik statis. Udara sebelum badai petir benar-benar penuh muatan listrik. Tingkat ionisasi meningkat, dan ini berdampak langsung pada bulu kucing. Anda pasti pernah melihat, saat musim dingin atau di ruangan yang kering, bulu hewan peliharaan Anda bisa menghasilkan percikan atau bunyi gemerisik saat dielus. Nah, kondisi yang serupa terjadi menjelang badai, hanya saja skalanya jauh lebih besar. Setiap helai bulu kucing mengumpulkan muatan statis. Bagi si kucing, ini sungguh sangat tidak nyaman. Bayangkan saja, rambut Anda terus berdiri tegak dan menyetrum Anda setiap kali Anda bergerak. Itulah yang dirasakan oleh hewan kesayangan Anda.
Sensasi ini menimbulkan rasa gatal dan iritasi. Kucing berusaha menghilangkan rasa tidak nyaman ini dengan menjilati dirinya sendiri dan mencari tempat berlindung di area yang tegangan statisnya lebih rendah. Jadi, jika tiba-tiba kucing Anda jadi gugup dan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur, mungkin saja ia hanya berusaha menyelamatkan diri dari muatan listrik statis yang ada di mana-mana di udara. Kita juga tidak boleh melupakan indera penciuman kucing yang fenomenal. Daya penciuman kucing kira-kira 14 kali lebih kuat daripada manusia. Mereka mampu mendeteksi bau-bau yang bahkan kita tidak menyadari keberadaannya. Sebelum hujan tiba, perubahan kimiawi terjadi di udara. Angin membawa aroma tanah yang lembab dan juga ozon, yaitu gas yang tercipta dari pelepasan muatan listrik atau sambaran petir. Kucing dapat merasakan aroma badai yang khas ini jauh sebelum tetes air pertama jatuh. Bagi mereka, ini adalah sinyal kedatangan hujan yang sama jelasnya, seperti kita melihat awan mendung gelap di cakrawala. Indera penciuman mereka bekerja seperti alat analisis kimia berakurasi tinggi yang memberitahu perubahan komposisi atmosfer jauh-jauh hari. Ini adalah elemen lain dari teka-teki yang menjelaskan kemampuan prediktif atau meramal yang mereka miliki. Mereka hanya menganalisis aroma yang terbawa angin, lalu menarik kesimpulan mereka sendiri. Sebagai kesimpulan dari topik cuaca ini, kita bisa memastikan satu hal. Kucing tidak meramal cuaca dalam artian mistis. Mereka tidak melihat masa depan. Mereka hanya sangat pandai merasakan momen saat ini. Tubuh mereka adalah seperangkat sensor biologis yang sangat kompleks, yang bereaksi terhadap penurunan tekanan atmosfer, peningkatan listrik statis, dan perubahan bau di udara. Apa yang kita anggap sebagai takhayul atau pertanda lucu, bagi mereka adalah reaksi fisik langsung terhadap perubahan kondisi lingkungan. Mereka merasakan datangnya badai secara harfiah, melalui kulit, telinga, dan hidung mereka. Jadi, lain kali saat kucing Anda mulai bertingkah aneh, jangan terburu-buru menyebutnya orakel. Sebaliknya, ia adalah stasiun cuaca yang sangat sensitif, lengkap dengan kaki dan ekor, yang hanya memberitahu Anda tentang apa yang sudah terjadi di atmosfer. Mari kita beralih ke topik yang lebih serius dan menakutkan, gempa bumi. Jika prediksi hujan bisa dijelaskan dengan relatif mudah, maka aktivitas seismik jauh lebih rumit dan dramatis. Kisah tentang hewan-hewan yang melarikan diri sebelum gempa bumi sering ditemukan dalam catatan sejarah berbagai peradaban. Kasus modern paling terkenal yang sering dijadikan contoh terjadi di kota Haicheng, Tiongkok, pada tahun 1975. Pihak berwenang yang khawatir dengan serangkaian guncangan kecil dan perilaku hewan yang aneh, termasuk kucing-kucing yang panik, mengambil keputusan untuk mengevakuasi hampir 1 juta orang. Keesokan harinya, kota itu hancur akibat gempa berkekuatan 7,3 skala Richter. Peristiwa ini tercatat dalam sejarah sebagai hampir satu-satunya prediksi gempa jangka pendek yang berhasil. Namun, apakah ini merupakan kemenangan ilmu pengetahuan atau hanya kebetulan semata? Dan, peran apa yang dimainkan oleh kucing-kucing itu dalam kejadian ini? Untuk memahami bagaimana kucing bisa merasakan gempa bumi, kita perlu sedikit mengupas ilmu seismologi. Gempa bumi bukanlah peristiwa yang terjadi dalam sekejap mata. Fenomena ini didahului oleh serangkaian proses yang kompleks. Ketika lempeng tektonik bergeser, mereka menghasilkan beberapa jenis gelombang seismik. Yang pertama kali merambat menjauh dari epicentrum adalah apa yang disebut gelombang P atau gelombang primer. Gelombang ini bekerja dengan cara memampatkan dan meregangkan batuan searah gerakannya. Gelombang P bergerak sangat cepat. Hampir 2 kali lebih cepat dibandingkan gelombang S, gelombang sekunder, yang sifatnya lebih merusak dan menjadi gelombang utama. Biasanya, gelombang P terlalu lemah untuk dapat dirasakan oleh manusia. Bagi kita, gempa terasa datang secara tiba-tiba, yaitu saat gelombang S yang kuat mulai menghantam. Akan tetapi, bagi hewan yang memiliki kemampuan indera yang jauh lebih sensitif, sinyal awal yang lemah ini bisa sangat jelas terdeteksi. Sinyal ini berfungsi sebagai semacam peringatan dini akan datangnya bencana. Disinilah salah satu keunggulan utama kucing berperan, kemampuan pendengarannya yang fenomenal. Telinga manusia dapat menangkap suara dalam rentang sekitar 20 Hz hingga 20 kHz. Sementara kucing, jangkauan dengarnya jauh lebih luas, yakni dari 45 Hz hingga 64 kHz. Ini berarti mereka dapat mendeteksi gelombang ultrasonik yang tidak dapat kita dengar. Diperkirakan bahwa proses retaknya batuan di bawah tanah yang mendahului gempa menghasilkan suara frekuensi tinggi.
Kucing mampu mendengar bunyi retakan dan gesekan ini jauh di bawah permukaan. Selain itu, kucing juga peka terhadap infrasound, getaran frekuensi rendah yang juga dihasilkan oleh gelombang P, gelombang primer. Dengan demikian, kucing secara harfiah dapat mendengar datangnya gempa puluhan detik atau bahkan semenit sebelum kita merasakan guncangan pertama. Tapi, bukan hanya soal pendengaran saja. Kucing punya satu lagi organ sensorik yang menakjubkan, yaitu vibrissae, atau yang biasa kita sebut kumis. Dan ini bukan sekadar hiasan biasa. Vibrissae tidak hanya tumbuh di wajah, tapi juga di dagu, di atas mata, dan bahkan di belakang kaki depan mereka. Setiap helai bulu ini berakar di area yang kaya akan ujung saraf dan jaringan otot. Hal ini membuat vibrissae sangat sensitif terhadap getaran dan perubahan udara sekecil apapun. Mereka berfungsi sebagai sensor taktil, memungkinkan kucing untuk berorientasi di ruang, berburu dalam gelap, dan mengukur ukuran lubang atau celah. Ketika gelombang P yang lemah merambat melalui tanah, mereka menciptakan getaran yang hampir tak terlihat, yang disalurkan melalui lantai dan dinding. Manusia mungkin tidak menyadarinya, tetapi vibrissae kucing yang sangat sensitif akan menangkap getaran ini dan mengirimkan sinyal peringatan ke otak. Hal inilah yang kemudian mendorong naluri hewan tersebut untuk segera mencari tempat yang aman. Kita tidak boleh meremehkan betapa sensitifnya telapak kaki kucing. Bantalan lembut pada kaki kucing dipenuhi oleh reseptor saraf dalam jumlah besar. Di antaranya adalah korpuskel Pacini, yang memang berfungsi khusus untuk merasakan getaran. Sensitivitas ini sangat membantu saat mereka berburu, karena memungkinkan mereka merasakan gerakan mangsa sekecil apapun. Namun, fitur ini juga dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini gempa. Saat berbaring di lantai, kucing merasakan getaran yang berasal dari tanah melalui seluruh tubuhnya, terutama melalui telapak kakinya. Gelombang P yang lemah, yang sering kita abaikan, bagi kucing merupakan sinyal yang sangat jelas bahwa ada hal tak biasa yang sedang terjadi di tanah. Sensasi ini kemungkinan besar memicu stres dan kepanikan hebat, memaksa mereka berlarian dan bergerak gelisah mencari jalan keluar. Mereka mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi insting mereka berteriak keras, "Bahaya! Lari!" Ada juga teori-teori yang lebih kontroversial, tapi tetap menjadi topik perdebatan hangat di kalangan ilmuwan. Salah satunya berkaitan dengan perubahan pada medan elektromagnetik bumi. Beberapa ilmuwan berhipotesis bahwa tegangan masif pada batuan sebelum gempa bumi bisa memicu perubahan lokal pada medan magnet. Ada dugaan bahwa hewan tertentu, terutama burung migran dan mamalia laut, mampu merasakan perubahan ini dan memanfaatkannya untuk bernavigasi. Pertanyaannya, apakah kucing juga memiliki kepekaan serupa? Bukti langsung memang belum ditemukan, namun kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan. Jika hipotesis ini benar, berarti kucing tidak hanya merasakan getaran dan suara, tetapi juga medan gaya yang tak kasat mata oleh kita, yang berubah menjelang bencana. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa ada kasus perilaku aneh pada kucing beberapa jam, atau bahkan beberapa hari, sebelum gempa benar-benar terjadi. Hipotesis yang lain berhubungan dengan perubahan kimiawi. Saat batuan berada di bawah tekanan yang sangat besar, reaksi kimia dapat terjadi, menyebabkan pelepasan berbagai gas ke permukaan, seperti radon. Komposisi kimiawi air tanah juga bisa berubah. Meskipun perubahan ini mungkin dianggap sepele, bagi hewan yang memiliki indera penciuman yang sangat tajam, seperti kucing, ini tentu akan sangat terasa. Munculnya aroma yang tidak biasa, dan bahkan mungkin mengganggu, yang berasal dari dalam bumi, dapat menjadi sinyal bahaya lain bagi si kucing. Ia mungkin tidak memahami sumber bau tersebut, tetapi secara naluriah akan merasakannya sebagai pertanda adanya sesuatu yang tidak beres dan mengancam. Teori ini memang masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, namun secara keseluruhan, hipotesis ini sangat sesuai dengan gambaran umum mengenai sensitivitas luar biasa pada hewan. Jadi, jika kucing punya begitu banyak sensor pendeteksi, mengapa para ilmuwan sampai sekarang belum memanfaatkannya untuk memprediksi gempa bumi? Disinilah kita berhadapan dengan masalah utamanya, yaitu masalah pembuktian dan replikasi data. Sains bekerja berdasarkan fakta dan statistik, bukan hanya dari satu atau dua kasus insidentil. Memang, ada banyak kesaksian anekdot tentang perilaku kucing, tetapi semua itu mustahil untuk diverifikasi kebenarannya secara ilmiah. Kesulitan terbesarnya adalah karena kucing dapat berperilaku aneh disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Kucing mungkin berlari-lari keliling rumah karena ia hanya sedang kelebihan energi, atau mungkin ia takut karena ada suara keras dari luar, atau bahkan karena ia sedang merasakan sakit.
Kita tidak bisa memastikan 100% bahwa perilakunya itu terkait dengan gempa bumi yang akan segera terjadi. Untuk mendapatkan pembuktian ilmiah, kita membutuhkan eksperimen terkontrol. Namun hal ini hampir mustahil dilakukan dalam konteks prediksi gempa bumi. Meskipun begitu, upaya untuk mensistematisasi pengamatan ini tetap dilakukan. Contohnya di Jepang, negara yang sering dilanda gempa, para ilmuwan berulang kali mencoba menciptakan sistem pemantauan yang didasarkan pada perilaku hewan. Dalam sebuah eksperimen, kucing-kucing dipasangi kalung khusus yang dilengkapi sensor aktivitas. Idenya adalah untuk melacak lonjakan perilaku yang tidak biasa, lalu membandingkannya dengan data seismik. Namun, hasilnya ternyata tidak konsisten. Memang, pada beberapa kasus aktivitas yang meningkat terlihat sebelum gempa terjadi. Tapi, banyak juga alarm palsu di mana kucing menunjukkan kegelisahan tanpa ada guncangan yang mengikuti. Selain itu, ada juga kasus di mana gempa terjadi tanpa didahului oleh reaksi apapun dari hewan. Pada akhirnya, tidak ada satupun dari sistem-sistem ini yang menunjukkan tingkat keandalan yang memadai untuk diterapkan secara praktis. Mari kita kembali sebentar ke kasus di Haicheng, Tiongkok. Banyak seismolog saat ini berpendapat bahwa perintah evakuasi dikeluarkan, bukan semata-mata karena tingkah laku hewan, melainkan karena serangkaian guncangan awal, atau yang disebut foreshock, yang intensitasnya terus meningkat. Perilaku aneh hewan hanyalah salah satu dari sekian banyak faktor yang dipertimbangkan. Artinya, bukan hewan yang meramalkan gempa, melainkan manusia. Dengan mengamati seluruh kompleks gejala, mereka mengambil keputusan yang tepat, meskipun penuh risiko. Kisah ini lebih merupakan pengecualian yang menegaskan aturan, daripada bukti adanya metode prediksi hewan yang bisa diandalkan. Keberhasilan di Haicheng memang sempat menciptakan euforia dan harapan bahwa kunci untuk memprediksi bencana telah ditemukan. Namun, sayangnya, kejadian-kejadian yang terjadi setelahnya tidak membuktikan hal tersebut. Sebagai kontras yang mencolok dan tragis terhadap kisah Haicheng, kita memiliki gempa bumi Tangshan yang terjadi hanya setahun setelahnya, pada tahun 1976. Gempa ini tercatat sebagai salah satu yang paling mematikan di abad ke-20, merenggut nyawa, menurut berbagai perkiraan, antara 240.000 hingga 650.000 orang. Berbeda dengan Haicheng, gempa bumi ini tidak didahului oleh serangkaian gempa pendahulu yang signifikan. Oleh karena itu, tidak ada laporan massal tentang perilaku hewan yang tidak normal atau anomali. Bencana itu terjadi begitu saja secara tiba-tiba, mengejutkan semua orang. Kasus ini secara jelas menunjukkan bahwa mengandalkan hewan sebagai sistem peringatan dini adalah hal yang sangat tidak bisa diandalkan. Jika saja metode ini selalu berhasil, tragedi sebesar itu seharusnya bisa dicegah atau dihindari. Namun, sayangnya sifat alami gempa bumi jauh lebih kompleks dan tidak selalu memberikan sinyal yang dapat ditangkap bahkan oleh makhluk yang paling sensitif sekalipun. Penting juga untuk menyebutkan aspek psikologis di sini, yaitu bias kognitif yang dikenal sebagai bias konfirmasi. Otak kita dirancang sedemikian rupa, sehingga kita cenderung mencari dan mengingat informasi yang menguatkan keyakinan kita, dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengannya. Jika kucing Anda bertingkah aneh, lalu terjadi gempa bumi, Anda akan mengingat kejadian itu seumur hidup sebagai bukti kemampuan luar biasanya. Tetapi Anda kemungkinan besar akan mengabaikan dan dengan cepat melupakan puluhan kali ketika kucing bertingkah persis sama, namun tidak terjadi apa-apa sama sekali. Kita secara selektif mencatat keberhasilan dan mengabaikan kegagalan, dan inilah yang menciptakan ilusi pola atau keteraturan di mana sebenarnya tidak ada. Bias inilah yang mendasari banyak mitos dan takhayul, termasuk tentang kucing peramal. Ada sudut pandang lain lagi, yaitu dari sisi zoopsikologi. Kucing adalah makhluk yang empatik. Mereka sangat peka terhadap keadaan emosional pemiliknya. Mungkin dalam beberapa kasus, mereka bereaksi bukan terhadap peristiwa yang akan datang itu sendiri, melainkan pada kecemasan yang kita rasakan. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi tubuh kita bisa menangkap getaran pertama yang sangat lemah. Pikiran bawah sadar kita merekamnya, memicu pelepasan adrenalin dan sedikit kegelisahan. Kucing, yang selalu mengawasi kita dengan cermat, langsung menangkap sinyal-sinyal nonverbal ini. Ketegangan dalam suara, pupil mata yang membesar, dan detak jantung yang lebih cepat. Mereka melihat bahwa pemiliknya, sumber rasa aman mereka, sedang gelisah, dan mereka sendiri pun ikut menjadi gugup. Dengan demikian terjadilah reaksi berantai. Kita bereaksi terhadap gempa, dan kucing bereaksi terhadap reaksi kita.
Jadi, apa inti dari semua pembahasan ini? Mampukah kucing memprediksi gempa bumi? Jawabannya adalah ya, sekaligus tidak. Tidak, dalam konteks mistis, kucing tidak memiliki kemampuan cenayang atau meramal masa depan. Mereka tidak mengetahui bahwa sebentar lagi bumi akan berguncang. Namun, ya, dalam konteks fisik, biologi mereka, indera mereka yang sangat tajam, pendengaran, sentuhan, dan bahkan mungkin penciuman, memungkinkan mereka menangkap pertanda fisik paling awal dari gempa bumi, seperti gelombang P, getaran, dan suara yang sama sekali tidak dapat dideteksi oleh manusia. Mereka tidak memprediksi, melainkan merasakan dimulainya peristiwa itu beberapa puluh detik lebih awal dari kita. Kepanikan mereka bukanlah sebuah ramalan, melainkan reaksi naluriah terhadap ancaman nyata yang sudah terjadi, namun belum terlihat oleh kita. Ini bukan kekuatan super, melainkan indera super. Dan inilah, barangkali, kesimpulan utama dan yang paling mengejutkan dari seluruh penyelidikan kita. Kenyataannya jauh lebih menarik daripada mitos manapun. Kucing-kucing kita, mereka bukanlah makhluk gaib, melainkan mesin biologis yang sempurna, hasil dari evolusi jutaan tahun. Kemampuan mereka bukanlah sihir, itu adalah kemenangan fisika dan biologi. Mereka mendengar yang tak terdengar, merasakan yang tak teraba, dan mencium aroma yang bahkan tidak kita ketahui keberadaannya. Mereka hidup di dunia sensorik yang sama sekali berbeda, jauh lebih kaya dan lebih terperinci daripada dunia kita. Apa yang kita anggap sebagai prediksi mereka hanyalah efek samping dari kepekaan mereka yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Jadi, lain kali jika hewan peliharaan Anda mulai bertingkah aneh, cobalah amati dia lebih dekat. Mungkin ia sedang berusaha menyampaikan sesuatu kepada Anda, bukan tentang masa depan, melainkan tentang masa kini. Tentang apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, di luar batas dan jangkauan persepsi Anda. Jadi, mari kita rangkum. Kita sudah mengungkap bahwa di balik mitos kucing peramal, ada ilmu pengetahuan yang sangat nyata. Mereka memang bisa mengantisipasi perubahan cuaca dengan bereaksi terhadap penurunan tekanan udara, listrik statis, dan juga bau-bauan. Mereka juga bisa menjadi yang pertama menyadari gempa akan datang. Caranya, mereka menangkap gelombang P yang sangat lemah menggunakan pendengaran sensitif mereka, kumis atau vibrisa, dan bantalan telapak kaki. Namun, kata kuncinya di sini adalah bereaksi, bukan meramal. Mereka tidak melihat masa depan. Mereka hanya merasakan apa yang terjadi saat ini jauh lebih lengkap dan halus daripada kita. Dunia mereka penuh dengan suara, getaran, dan sinyal yang bagi kita tidak terdeteksi. Dan ini bukanlah sihir, melainkan hanya biologi yang menakjubkan dan sempurna. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap Anda mendapatkan sesuatu yang baru dan menarik tentang tetangga berbulu Anda di planet ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa klik suka dan berlangganan channel ini, agar tidak ketinggalan penyelidikan kami berikutnya. Sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda. Pernahkah Anda memperhatikan kucing Anda bertingkah aneh atau tidak biasa sebelum badai, gempa bumi, atau kejadian lainnya? Bagikan kisah Anda di kolom komentar di bawah. Pasti akan sangat menarik untuk dibaca.